Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selvi Dwina Putri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Materi apa yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu ada dua. Yang pertama tentang pembiayaan, yang kedua mengenai manajemen sarana dan prasarana. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerjasama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Landasan hukum pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama ada dasar yuridis dan dasar filosofis. Dasar yuridis terdiri dari Pancasila sebagai negara yang berdaulat. Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedaulatan tertinggi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat, menjelaskan bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang terakhir, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Kemudian, sumber keuangan sekolah. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum dari mana asal sumber keuangan sekolah itu? Jadi, sumber keuangan sekolah itu berasal dari pemerintah pusat, Pemda, yayasan, pengusaha, orang tua, alumni, kelompok masyarakat, siswa, dan lain-lain. Kemudian, mengenai kategori pembiayaan yang tergolong menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost atau biaya langsung yaitu yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Yang kedua, biaya masyarakat dan biaya sendiri. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, sedangkan biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Selanjutnya, pendekatan biaya satuan pendidikan yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, pendekatan makro, mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang kedua, pendekatan mikro, mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Setelah itu, mengenai fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian, dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpanan penggunaan dana dari rencana semula. Yang keempat, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Yang terakhir, mengenai manajemen sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, dan efisien. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan, dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Jadi kesimpulannya adalah manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.